Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bagi ananda kami yang kurang enak badan, semoga segera lekas pulih ya. Tetap semangat walaupun kondisi pandemi masih melanda ya. Baik, untuk kali ini materi atau judul yang akan saya sampaikan atau bahas yaitu dunia maya menoreh luka dunia nyataku. Apa sih yang menjadi atau yang melatar belakangi kok judul ini saya angkat ya? Baik, judul ini saya angkat itu dilatar belakangi oleh kasihan, sedih melihat fenomena yang saya temui di siswa-siswa saya, yang mana ketika melakukan atau mengakses internet atau mempergunakan internet itu belum bisa membatasi diri atau bijak gitu, sehingga terjadi beragam konflik akibat dari penggunaan internet itu sendiri. Baik, kalau di zaman dulu ya kita lebih kenal atau sering dengar orang-orang bilang tuh ada dua dunia ya, atau alam ya, alam nyata dan alam gaib. Tapi zaman saat ini, abad 21 saat ini, nambah satu lagi alamnya, yaitu alam maya atau dunia maya ya. Tidak bisa kita pungkiri ya, dengan perkembangan teknologi, baik perangkat digital maupun teknologi internet, sehingga kita saat ini lebih bahkan melebihi aktivitas kita di dunia nyata. Aktivitas kita di dunia maya itu lebih banyak, bahkan lebih banyak ketimbang kita beraktivitas di dunia nyata. Ini suatu pergeseran kebiasaan ya, pergeseran aktivitas yang dulunya kita lebih banyak bercengkrama dengan teman-teman di dunia nyata secara langsung, tapi saat ini kita lebih banyak menggunakan mempergunakan internet dalam kita berkomunikasi, bersosialisasi gitu. Dan dengan kemajuan ini pula lah, tidak bisa dipungkiri lagi ya, atau tidak heran lagi kalau kita menjumpai dari usia yang masih belia ya, masih anak-anak, mungkin masih bawah 5 tahun, itu sudah akrab dengan namanya internet, dengan namanya handphone, smartphone gitu ya. Tidak mengherankan lagi gitu, sehingga yang selama ini banyak larangan atau tidak diperbolehkan mempergunakan HP, internet, sekarang ini tidak
ya tidak dipungkiri, tidak bisa dilarang lagi gitu loh. Karena sudah sepertinya sudah menjadi kebutuhan ya. Lebih baik tinggal dompet ketimbang tinggal HP gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah membutuhkan, sudah menjadi kebutuhan smartphone dan juga internet ini gitu. Nah, yang jadi problemnya saat ini ya bukan perkembangan teknologinya, tetapi usernya. Apa itu user? Penggunanya. Ya, memang teknologi yang dihadirkan saat ini baik dari segi perangkat elektronik maupun teknologi internetnya itu memberikan kita kemudahan ya. Apapun yang ingin kita ketahui dimanapun, kapanpun, itu tidak jadi penghalang lagi gitu. Jarak, waktu, dan ruang itu tidak jadi penghalang lagi dengan adanya kemajuan teknologi internet ini. Sayangnya, yang menjadi problem tadi adalah penggunanya, di mana pengguna tidaklah ya bijak dengan kemudahan yang diberikan, kemudahan yang ada, tidak bijak dalam menggunakan, dalam memanfaatkannya. Dunia maya itu seperti halnya dunia nyata juga, ya. Tetapi akses kita lebih tidak terbatas gitu, lebih lebih luas gitu, sehingga tidak hanya di dalam dunia nyata saja kita membutuhkan yang namanya itu etika, adab, aturan ya. Dunia maya pun bahkan saya katakan ya, bahkan harus lebih beretika, beradab. Kenapa? Kalau di dunia nyata kita mungkin bertemu atau melakukan sesuatu itu terlihat oleh ya yang orang-orang sekitar kita gitu, terdekat. Tetapi kalau di dunia maya, aktivitas kita dapat dipantau, dapat dilihat ya oleh semua orang gitu. Nah, dan inilah yang mengapa saya katakan di judul tadi, dunia maya menoreh lukaku di dunia nyata. Hal ini, jadi aktivitas kita di dunia maya yang mungkin ya menyimpang. Di sini stop dulu ya. Kita bahas dulu bagaimana apa yang seperti contohnya menyimpang ya, perilaku aktivitas menyimpang di dunia maya ya. Khusus untuk kita, sebenarnya tidak khusus sih, tapi rata-rata ya untuk siswa dilakukan oleh siswa itu seperti penyimpangannya tuh cyberbullying. Jadi kalau dulu anak-anak siswa itu ngebully atau memperolokkan temannya itu, mengejek itu lewat bukan lewat secara langsung ya, face to face. Tapi sekarang dimanapun kapanpun dia bisa melakukan hal itu. Dan ini bentuk perilaku yang menyimpang gitu loh. Ya, sama halnya dengan di dunia nyata, bullying itu tidak diperbolehkan atau dilarang ya. Dihindari. Di dunia maya pun demikian. Apalagi contoh penyimpangan siswa terhadap penggunaan internet. Contoh lainnya penyimpangan siswa dalam penggunaan internet seperti hoax ya. Nggak asing lagi kata hoax ya. Menyebarkan berita bohong gitu loh. Arti dalam Indonesianya seperti itu ya. Kemudian pencemaran nama baik, membocorkan rahasia teman. Jadi
kita mengetahui sesuatu rahasia atau keburukan atau aib dari teman, lantas kita postingkan di internet sehingga semua orang jadi tahu gitu kan. Itu sebuah penyimpangan juga tuh. Hal yang dihindari juga, yang tidak diperbolehkan juga itu. Atau juga bersifat kriminal ya, perjudian online ya enggak. Atau menggunakan aplikasi atau kemudahan komunikasi di internet untuk bertransaksi yang sesuatu yang melanggar aturan hukum gitu. Itu juga sebuah penyimpangan dari penggunaan internet oleh siswa ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang ya, para guru, para orang tua dan ahli-ahli pendidikan, bahwa siswa generasi muda yang belum mampu mengontrol diri dalam penggunaan internet ya, hasilnya nanti apa yang ditakutkan tadi, penyimpangan apa yang saya sebutkan tadi, itu bakal terjadi. Nah, ini yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ya, yang mana penyimpangan tersebut ya benar, Anda melakukannya di dunia maya. Anda boleh berdalih, itu kan hanya iseng-iseng saja, hanya hiburan semata, jangan parno lah, jangan lebay lah menanggapinya. Gitulah ya. Salah ya, jangan Anda berlindung dari kalimat demikian ya. Kenapa? Dunia maya tentu akan berdampak kepada dunia nyata Anda ya. Saya sering tuh lihat di seperti di TikTok gitu ya. Jangan terlalu serius nanggapin lah apa isi konten ini gitu. Ini hiburan semata, kurang jauh sih kamu mainnya gitu. Salah nak ya, saya katakan itu salah nak. Tetap ada pengaruh ya, ada pengaruh terhadap dunia nyata kita gitu. Boleh Anda mungkin menggunakan aplikasi sosial media ya, mungkin ada memajang foto atau berjoget, mungkin jogetnya tidak wajar lah, tidak pantas lah seusia Anda atau di masyarakat Anda. Kemudian dengan pakaian seksi mungkin, atau dengan lalu Anda postingkan, Anda pajang. Kemudian Anda katakan, bro, hey, ini cuma iseng-iseng saja, hiburan semata. Salah itu nak. Itu perlindungan yang salah ya. Anda berlindung dengan kata-kata dengan itu salah. Tetap dunia maya Anda mempengaruhi dunia nyata. Maka dari itu hati-hati ya. Hati-hati. Saya banyak terima laporan ya. Saya contohkan laporan. Mungkin saya tidak berteman dengan Anda di sosial media, bukan karena saya tidak mau berteman. Mungkin Andanya yang takut, mungkin ya khawatir privasi atau postingan Anda terlihat oleh saya sebagai guru ya kan. Tetapi ketahuilah ya, ada sebagian teman-teman Anda, ada beberapa teman-teman Anda yang peduli dengan Anda, perhatian dengan Anda ya. Sehingga walaupun saya tidak berteman dengan Anda di sosmed, orang-orang yang peduli dengan Anda itu yang akan melaporkan kepada saya, yang memberitahu saya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin Anda menghisap di luar sana, Anda lagi foto-foto dengan teman-teman, lagi nongkrong, lagi mungkin minum-minum atau isap rokok ya kan gitu.
lalu Anda pajang foto-foto tersebut di sosial media. Ya, saya tahu alasan Anda agar terlihat gimana gitu dengan teman-teman Anda di sosial media. Terlihat gagah, terlihat apa ya? Iya, viral, ya terlihat keren gitu kan. Tapi ternyata itu berdampak, ya, berdampak. Padahal mungkin di situ Anda hanya menggunakan, atau mungkin foto Anda memposting foto misalnya rokok misalkan. Mungkin itu Anda hanya pegang-pegang saja punya teman Anda. Anda sama sekali tidak ada melakukan itu. Tapi Anda ingin terlihat keren, gagah di teman-teman sosial media Anda pajang gitu. Anda posting. Nah, yang semulanya niat itu pengen keren, pengen tenar, pengen apa ya, dibilang gaul, malah berdampak lain ya. Ada teman-teman Anda yang peduli lalu screenshot kirim ke bapak ibu gurumu atau orang tuamu. Akhirnya apa yang terjadi? Anda pikirkan sendiri ya akibatnya. Padahal itu hanya iseng-iseng saja. Maka dari itu saya tekankan lagi, jangan katakan bahwa dunia maya itu tempat Anda beriseng-iseng saja, tempat Anda berhibur-hiburan saja. Tidak, ya, karena sangat berpengaruh kepada dunia nyata, gitu loh. Perhatikan setiap gerak-geri Anda, aktivitas Anda di dunia maya. Ingat, kalau di dunia nyata hanya beberapa orang yang mengetahui aktivitas Anda, tetapi kalau di dunia maya seluruh orang bisa mengetahui, bisa mengakses informasi tentang Anda. Dan itu jangan jadikan alasan hanya iseng, hanya bermain sebagai dalih Anda mempertahankan diri terhadap komentar orang terhadap postingan Anda, ya. Baik, saya rasa sampai di sini ngerti ya. Kalau tidak ngerti nanti di kolom komentar atau di chat saya langsung ya, kalau masih butuh penjelasan. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu ada beberapa tips bagi kita remaja atau siswa, bagaimana kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tetap maju mengikuti perkembangan zaman, ya, yaitu dalam pemanfaatan teknologi, ya. Tetapi tetap juga kita punya etika, punya adab, punya aturan, tetap bijak dalam penggunaan. Jadi seiring ya, kita terkadang orang dia mengikuti aja perkembangan kemajuan teknologi, cuman bijak dalam menggunakan teknologinya belum dapat gitu. Nah, sekarang ada beberapa tips agar kita tetap maju ya, mengikuti perkembangan zaman, namun kita tetap jadi seorang siswa yang bijak menggunakan teknologi internet. Nah, kita tetap beretika dalam beradab dalam penggunaan internet. Yang pertama itu adalah komitmen ya, komitmen dengan diri sendiri ya. Jangan komitmen dengan orang lain terlebih dahulu, tapi dengan diri sendiri terlebih dahulu ya. Komitmen dengan diri sendiri bahwasanya dalam menggunakan internet itu tujuan saya adalah ini kalian Anda isi ya. Apa tujuan Anda menggunakan teknologi internet ya? Pastinya kalau kita seorang siswa adalah untuk menunjang proses belajar kita. Itu tujuan kita sebagai seorang siswa tentunya ya. Nah, berjanjilah, komitmenlah dengan diri sendiri bahwa saya fokus dalam penggunaan internet ini untuk
menunjang kegiatan belajar saya. Nah, itu janji kita terhadap diri sendiri, ya. Itu yang pertama, komitmen dengan diri sendiri bahwa tujuan kita menggunakan internet hanyalah untuk belajar, ya, mendukung proses belajar. Yang kedua, jangan asal posting. Nah, tadi sedikit sudah saya saya singgung ya di awal bahwa mengenai postingan, ya, jangan sampai apapun alasanmu, dalihnya, ya, ini sebenarnya memang sulit, ya, sulit. Saya pun aktif dalam di media sosial, sangat sulit mengontrol gitu, ya, mengontrol keinginan kita untuk kadang itu kalau mengomentari postingan atau meneruskan postingan orang gitu. Ya, itulah keterampilan kita tadi, menjaga, mengontrol emosi dan juga ingat komitmen gitu loh. Jadi sehingga dalam memposting sesuatu kita pilih-pilih dulu, ya. Saya kasihan, ya, walaupun saya tidak berteman di sosial media dengan orang-orang siswa-siswa tertentu itu, tapi saya banyak dapat laporan, ya, dari siswa yang lain. Kadang video TikToknya, ya, belum, ya, saya katakan itu kurang bagus lah, ya, baik dari segi pakaian, dari gerakannya, belum pas untuk seorang siswa tuh, belum pantas gitu lah. Apapun dalihmu, nak, ya, untuk itu hanya hiburan, itu tidak, nak. Ingat tadi, Anda dinilai oleh orang lain gitu loh. Tidak hanya di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata. Walaupun Anda tutupi dunia maya, misalkan Anda batasi teman-teman yang terhubung cuman beberapa orang saja, tidak bisa juga gitu, nak, ya. Ingat, akses di internet itu ya gampang sekali orang mencari tahu kita gitu loh. Nah, kembali lagi, jangan asal posting. Anda harus pikirkan 2-3 kali dulu apa dampaknya nanti. Tujuan kita apa mempostingkan itu, menuliskan itu, mengomentari hal sesuatu. Ya, usaha dulu, ya. Memang berat itu, saya pun merasakan demikian. Tetapi dengan melatih emosi kita, ya, kebijaksanaan kita, komitmen kita tadi, perlahan-lahan akan terbiasa kalau kita akan berhati-hati ketika memposting sesuatu. Baru 2. Yang ketiga, memfilter, menyaring akun-akun. Nah, sering, ya, kalau kita buka HP mulai itu, baru buka beranda, langsung keluar beragam informasi postingan gitu. Nah, akun-akun yang memposting, yang menginformasikan, yang menuliskan, ya, yang kita anggap tidak bagus, baik itu dari segi hukum agama, hukum masyarakat, hukum negara, ya, atau adat istiadat kita, sudah, akun itu dihapus saja atau diblokir saja dari berandamu, ya. Itu cara kita untuk tetap teguh tadi itu, tetap menjaga komitmen kita, ya. Karena kadang itu postingan-postingan tersebut membuat kita tergiur gitu, ya, untuk melihat, bahkan ikut
terjun atau ikut gabung gitu loh. Contohnya ada muncul informasi ya, cukup dengan bermain ini 1 jam 1 hari Anda akan menghasilkan uang sekian juta gitu. Nah, logika nggak gitu ya? Main apa itu tuh? Nah, karena itu Anda tertarik mencoba, mengklik lah, sehingga Anda bergabung mungkin nanti itu akan mengganggu tujuan awal kita tadi, komitmen kita tadi. Jadi akun-akun yang menginformasikan sesuatu yang tidak layak, melanggar hukum atau keluar dari tujuan awal kita dalam menggunakan internet, silakan dihapus, diblokir, jauhkan dari akun kita. Itu cara yang ketiga atau tips yang ketiga. Yang keempat, sebenarnya sudah saya singgung di awal ya, menjaga etika dan sopan santun ya. Tidak hanya di dunia nyata saja kita pakaiannya pakai gamis, ditutup semua aurat ya, tutup semua badan, pakai jilbab gitu ya, nak, yang muslim ya. Tetapi di dunia maya malah kita pakai pakaian yang kurang bahan gitu ya. Pakaian orang miskin, bahannya kurang gitu lah. Oh, alasan dalih hiburan, main-main, nising-sing, enggak. Salah itu alasan itu. Tidak benar itu. Tetap dunia maya akan pengaruh terhadap nyata kita. Jadi kalau Anda biasanya tampil ya cantik, anggun di dunia nyata, di dunia maya pun demikian. Kalau Anda bicaranya santun, ya tutur katanya bagus, lemah lembut di dunia nyata, di dunia pun demikian. Sekali lagi, jangan kalian Anda berdalih, oh itu di dunia maya saya hanya iseng-iseng saja, saya cuma salah, nak. Nah, ini banyak saya temui, nak. Di dunia nyata orangnya pendiam, orangnya penurut, suatu ya perilakunya sopan, santun. Tiba di dunia maya, udah artis gitu loh ya. Seperti artis lagi gitu lah. Ini kan kebalik gitu. Dunia kebalik ini nih gitu loh. Jangan, sekali lagi saya tekankan, jangan beranggapan dunia maya itu tidak mempengaruhi dunia nyatamu lah ya. Sangat mempengaruhi, sangat berdampak. Oke, ya tadi sudah 4 ya. Anda sudah mendapat 4 tips. Yang kelima adalah, ini perbanyaklah aktivitas di dunia nyata. Dengan kita banyak beraktivitas di dunia nyata, ya secara tidak kita sadari, aktivitas di dunia maya kita pun akan berkurang. Ya, contohnya pulang sekolah, habis makan, habis itu istirahat, main HP berjam-jam sampai sore. Ketemu sore, mandi lagi, baru belajar main lagi HP. Akhirnya ya aktivitas dunia maya lebih banyak daripada dunia nyata. Coba kalau kita pergi keluar, bermain dengan teman-teman ya di lingkungan gitu, tapi bukan main HP ya, tapi main langsung gitu. Terserahlah permainannya, tetapi kita langsung bertemu, bertatap muka gitu. Atau seperti ya olahraga, senang olahraga ya, pergi main bola, gitu kan. Sehingga dengan aktivitas nyata tadi itu
secara tidak langsung tanpa kita sadari aktivitas di dunia maya kita akan berkurang. Dengan demikian, kalau kita berkurang di dunia maya, resiko ya, kemungkinan akibat buruk, dampak buruk dari penggunaan internet atau dunia maya dapat kita hindari ya. Demikian tips bagaimana kita sebagai siswa untuk tetap terus maju mengikuti perkembangan zaman, namun tetap bijak ya dalam penggunaannya. Ada 5 tadi. Kalau belum jelas silakan tonton ulang lagi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.